Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi. Ya, selamat pagi untuk para subscriber setia, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Ya, dan selamat datang, salam kenal, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube kami. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, teman-teman, di video ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara mengembangkan diri ya, bagaimana membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi ya, terutama hal yang paling menghambat untuk kemajuan seseorang, karir seseorang atau prestasi seseorang itu adalah ketakutan-ketakutan yang ada di pikirannya. Jadi ini problemnya problem mental ya, teman-teman. Seringkali hal yang paling penting untuk perkembangan diri kita adalah pada saat kita telah berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Ya, ketakutan itu merupakan sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan oleh mata, tetapi keberadaannya sangat nyata, bahkan bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ada banyak jenis ketakutan ya, takut berbicara di depan umum, takut berbicara di depan kamera ya, ada yang takut presentasi, takut jadi MC, takut menjadi pembicara, atau takut bikin channel YouTube, ya, atau ada yang takut berbisnis, takut gagal, takut sukses, takut mengatakan cinta, ya, takut untuk memulai dan lain sebagainya, ya. Nah, ketakutan ini selama belum diatasi, maka seterusnya Anda akan hidup berada di bawah bayang-bayang ketakutan Anda sendiri, ya. Jadi itu akan menjadi self-limiting belief atau keyakinan-keyakinan yang membatasi ya. Nah, seringkali ketakutan ini berasal dari pola hidup di masa kecil ya, yang terus terpelihara sampai kita tumbuh dewasa. Makanya hadapi ketakutan-ketakutan Anda ya, satu persatu. Tuh, Anda harus lebih berani ya, teman-teman. Tidak perlu takut, hadapi saja ya. Dan ketika kita sudah berhasil mengatasi rasa takut kita, itu rasanya lega sekali, rasanya plong sekali. Memiliki 1000 ide atau 1000 gagasan, tetapi kalau kita tidak berani untuk memulai, ya, kita takut untuk memulai, maka semua ide, gagasan, ya, semua itu menjadi tidak berguna, teman-teman ya, untuk diri kita. Makanya jauh lebih baik, ya, kita lebih berani, ya, kalau hasil itu yang belakangan akan mengikuti ya. Lebih baik kita itu merasa puas karena sudah melakukan apa yang ada di pikiran kita, benak kita untuk ingin melakukannya, daripada kita punya banyak ide, punya banyak pemikiran yang baik, yang positif, tetapi tidak berani untuk melakukannya, untuk memulainya. Jadi pesan saya, teman-teman, hadapi ketakutan Anda. Jadilah pribadi yang lebih pemberani ya. Kalahkan ketakutan Anda, dan sekali Anda berhasil menghadapi atau mengatasi rasa takut Anda tidak akan pernah merasa takut kembali ya. Jadi pikiran itu seperti itu, teman-teman ya. Kita akan terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan kita selamanya. Sampai kapan? Sampai kita berani menghadapi ketakutan kita. Dan pada saat kita sudah berhasil mengatasi ketakutan kita, maka seterusnya dan selamanya kita tidak akan pernah takut kembali ya. Beruntung sekali kalau kita menjadi lebih berani ya. Kita akan puas, akan lega ya. Ternyata ketakutan itu hanya sebatas itu, hanya ada di pikiran ya. Silahkan lebih berani, baik dalam berbisnis, menjadi pembicara, menjadi presenter, atau berbicara di depan umum, atau berbicara di media sosial seperti ini. Lebih tenang, enjoy aja ya. Apa sih bedanya antara orang sukses dan orang gagal? Orang gagal itu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi sayangnya mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Nah, sementara orang sukses, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka melakukan apa yang mereka tahu. Jadi bedanya cuma itu, teman-teman. Sebetulnya antara orang gagal dan orang sukses sama-sama tahu apa yang penting dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Namun sayangnya kalau orang gagal itu tidak melakukannya, sementara orang sukses itu melakukannya.
Jadilah pribadi yang lebih banyak bertindak daripada punya banyak gagasan tapi tanpa tindakan, itu tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Jadilah pribadi yang pemberani. Saya mendukung teman-teman semua, ya. Jadilah pribadi yang lebih percaya diri, lebih nyaman, lebih optimis dengan diri sendiri, ya. Dan lagi, apa bedanya orang sukses dan orang gagal? Untuk yang kedua kalinya, kalau orang sukses dan calon orang sukses, mereka memiliki harga diri yang sehat, ya. Sementara orang-orang gagal itu rata-rata mereka rendah diri. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya lulusan S2, ya. Saya nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, kalau orang sukses atau calon orang sukses, sebetulnya mereka sama, cuma mereka memiliki cara pandang yang lebih baik mengenai dirinya sendiri atau citra diri, ya. Mereka memiliki harga diri yang sehat, ya. Contohnya, kalau orang gagal, saya hanya lulusan S2, bagaimana bisa sukses? Sementara orang sukses, meskipun saya hanya lulusan SD, saya yakin bisa sukses. Kemudian yang gagal, bisa, tapi sulit. Kalau orang sukses, sulit, tapi bisa, ya. Jadi pemikirannya sangat berbeda, teman-teman, ya. Pokoknya teman-teman, ayo lebih berani hadapi ketakutan Anda masing-masing, ya. Hadapi ketakutan Anda, lebih banyak menjemput peluang, lebih banyak action, ya. Anda akan puas dengan semua yang Anda lakukan. Anda akan bahagia karena Anda lebih menjadi pribadi yang lebih banyak action atau bertindak, ya. Suksesan cenderung lebih menyukai orang yang pemberani, ya. Kesuksesan itu jarang, ya, mengikuti orang-orang yang penakut, yang pemalu, itu jarang. Makanya kalau Anda pengen sukses, baik sukses sebagai YouTuber maupun sukses sebagai pebisnis atau apapun atau dalam karir, Anda harus lebih banyak mengambil kesempatan, menjemput peluang, lebih banyak berani untuk tampil. Mengenai keterampilan, pengalaman dan lain sebagainya, makin sering kita tampil, kita akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih terampil dan lebih berpengalaman. Itu ya teman-teman, ya. Kuncinya itu, lebih berani menjemput peluang, lebih berani untuk lebih banyak bertindak, ya. Dengan seringnya kita bertindak, kita akan menjadi lebih terampil dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Itu yang bisa saya bagikan di video ini. Intinya lebih berani, ya, hadapi ketakutan Anda. Oke teman-teman, lihat terus video-video di channel YouTube kami. Apabila ada yang tidak baik, tidak usah diambil. Yang diambil hanya yang baik-baik saja. Saya doakan yang terbaik untuk Anda, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.